Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 23 Agustus tahun 2022. Renungan firman Tuhan pagi ini diberi judul menghadapi atau menghindari konflik. Didasarkan dari Filipi pasal 2 ayat 3a sampai dengan yang keempat yang demikian. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi sebuah konflik, paling tidak ada dua respon manusia. Yang pertama adalah menghadapi konflik itu sendiri, atau yang kedua adalah menghindari konflik itu. Menariknya, tidak selamanya menghadapi konflik adalah tindakan yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Pada dasarnya, kita perlu kebijaksanaan di dalam memutuskan kapan kita memilih menghadapi atau menghindari konflik. Terlebih lagi, kita perlu melihat motivasi yang ada di dalam hati kita. Beberapa orang memilih mengalah atau menghindari konflik karena ingin mempertahankan zona nyaman dan kepentingan pribadi. Ada juga orang yang memilih untuk menghadapi konflik karena demi kebaikan bersama dan proses belajar kedewasaan seseorang. Motivasi menentukan tindakan yang akan kita ambil di dalam menghadapi konflik. Motivasi untuk mempertahankan posisi diri adalah bentuk dari mementingkan diri sendiri. Hal inilah yang ditekankan Paulus di dalam suratnya bagi jemaat di Filipi. Paulus melihat bahwa ada bahaya perpecahan pada jemaat Filipi, di mana satu dengan yang lainnya mementingkan diri sendiri. Rasul Paulus mendesak jemaat ini untuk tidak sombong, melainkan rendah hati. Mereka harus hidup, bekerja, serta berpikir sebagai satu kesatuan. Hal ini dilakukan mengingat Kristus yang telah memberikan teladan kepada Hal ini dilakukan mengingat Kristus yang telah memberikan teladan ketika ia merendahkan diri, meninggalkan apa yang dia miliki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Allah saja yang jauh lebih berkuasa daripada manusia sudah memikirkan kepentingan mereka, kepentingan orang lain, apalagi kita. Seharusnya kita pun melakukan hal yang sama. Mengalah bukan satu-satunya jalan, karena di dalam kasih juga ada teguran, ada konflik yang membangun. Lalu bagaimana respon kita di dalam menghadapi konflik? Mari melakukan segala sesuatu bukan demi kepentingan diri sendiri, tetapi demi kepentingan orang lain. Baiklah kita sama seperti Kristus yang memberikan nasihat, yang memberikan penghiburan kasih, yang memberikan persekutuan, yang memberikan belas kasih, dan juga yang memikirkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita di dalam sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami tentang menghadapi konflik. Mampukan kami Tuhan untuk boleh
menghadapi konflik ini bukan demi kepentingan diri kami sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain juga. Mampukan kami Tuhan untuk meneladani Engkau di dalam hidup kami, sehingga setiap kami tidak lagi memikirkan, mementingkan, mengutamakan diri kami sendiri, tetapi biarlah kami juga memperhatikan orang lain, memperhatikan sesama kami. Mampukan kami untuk meneladani Engkau senantiasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.